Shalom dan selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Tuhan. Selamat berjumpa dalam ibadah kebaktian rumah tangga GTM Jemaat Telo yang akan kita laksanakan secara virtual. Adapun keluarga penghimpun ibadah kita pada saat ini yaitu Daerah Pelayanan 1 Keluarga Bongga Totuan, Daerah Pelayanan 2 Keluarga Ibu Silvina Wanei, Daerah Pelayanan 3 Keluarga Bapak Simon Rio, Daerah Pelayanan 4 Keluarga Bapak Leonard Octavianus, Daerah Pelayanan 5 Keluarga Bapak Benyamin Bunu. Dan yang akan melayani kebaktian kita pada malam hari ini yaitu Bapak Pendeta Katito STH. Dengan kasih disilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah rumah tangga hari ini yang mendapat giliran rumah tangga, pertama Bapak keluarga Bongga Totuan, kedua keluarga Ibu Silvina Wanei, ketiga Bapak Simon Rio dari Dapil 3, keempat Bapak Leonard Octavianus Dapil 4, dan yang kelima keluarga Bapak Benyamin Bunu dari Dapil 5. Kita bersama-sama berdiri memuji, memuliakan Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk datang beribadah kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya yang mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita kembali memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1. Puji hai jiwaku, puji Tuhan selagi ada nafasmu.
Bapak Ibu, keluarga yang berbahagia, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memohon hikmat dan pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada sore hari ini Tuhan mengizinkan untuk datang menyembah memuliakan nama-Mu lewat ibadah rumah tangga yang diselenggarakan di 5 dapel. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai kami semua. Persekutuan kami saat ini kami akan dasari dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menolong dan menyertai kami. Sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan, kami boleh pahami, tersimeo untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Namun sebelum itu Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami. Sebab kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, bahkan penuh dengan lumuran dosa. Karena itu kasihani kami. Ya Allah yang ada dalam surga, kiranya Engkau berkenan menjauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami. Sehingga ibadah kami pada sore hari ini boleh berjalan dengan baik di bawah pimpinan penyertaan Tuhan sendiri. Pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu ya Tuhan. Dan berbicaralah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada saat ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging dan yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran.
Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu, rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga yang berbahagia. Tema renungan kita hari ini, hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudara, untuk memahami bagian Alkitab yang kita renungkan hari ini dari Roma 8 ayat 1 sampai 11 dengan baik, dapat dibagi dalam dua bagian. Pertama, ayat 1 sampai ayat yang keempat, berbicara tentang kemerdekaan dari tabiat manusiawi kita. Yang kedua, dari ayat 5 sampai ayat yang ke-11, tentang dua prinsip kehidupan yang berlawanan. Dalam ayat 1 sampai 4, ada dua kata, yaitu kata daging dan roh, yang perlu kita cari tahu apa maksud pemakaian kedua kata itu menurut Paulus dalam perikop ini. Pertama, kata daging atau dalam lafal Yunani sar, secara harfiah daging. Namun perlu diingat bahwa Rasul Paulus menggunakan kata daging dalam surat-suratnya dalam Perjanjian Baru, ternyata ia mengenakan pada tiga pengertian. Pertama, ia berbicara tentang sunat secara harfiah di dalam daging. Kita bisa lihat dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-28. Yang kedua, Paulus berkali-kali memakai frasa menurut daging. Artinya melihat sesuatu hal dari segi pandangan manusia. Misalnya ia berkata bahwa Abraham adalah nenek moyang kita, yaitu nenek moyang dari segi pandangan manusia. Ia berkata bahwa Yesus adalah anak Daud, Roma 1 ayat 3, yang berarti keturunan menurut manusia. Yang ketiga, tetapi Paulus juga memakai kata daging dalam pengertiannya sendiri ketika ia berkata-kata tentang orang Kristen yang masih hidup dalam daging. Kita bisa dalam Roma 7 ayat yang ke-5. Mereka yang hidup dalam daging, yang hidup menurut daging, dan hidup dikuasai oleh keinginan daging, tidak berkenan kepada Allah. Dalam bacaan kita, Roma 8 ayat 8. Keinginan daging adalah maut, dan itu adalah perseteruan terhadap Allah. Ayat 6 dan 8 dalam pembacaan kita saat ini. Dan dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21a, Rasul Paulus menandaskan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora.
Jadi yang Rasul Paulus maksudkan hidup menurut daging ialah hidup dalam daging, hidup dikuasai oleh keinginan daging, adalah tabiat manusia dalam segala kelemahannya dan mudah jatuh ke dalam dosa. Ini adalah pangkal dosa, terpisah dari Allah tanpa Kristus. Manusia lalu menjadi hamba dosa, dan ganjaran atau hukuman dosa adalah maut atau kematian. Namun orang yang ada dalam Kristus atau setiap orang yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, tidak ada lagi penghukuman. Ia telah dimerdekakan. Sebab sama seperti semua manusia terlibat dalam dosa Adam dan konsekuensinya adalah kematian, demikian juga persekutuan dengan Kristus. Setiap orang yang ada dalam Kristus, ia memperoleh hidup abadi atau hidup kekal. Sebab apa yang tak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, yaitu mematahkan kuasa dosa atau maut, dapat dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya ke dalam dunia. Siapa yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, ia ada di dalam Kristus. Saudara-saudara, apa yang dimaksud ada di dalam Kristus? Ada dalam Kristus berarti tercakup dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Tercakup dalam kematian Kristus artinya Allah memandang kematian Dia sebagai kematian kita. Kita bisa lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 14. Sehingga kita memperoleh bagian dalam hasil kematian itu, yaitu pembenaran dan pelepasan dari kuasa dosa dan maut. Tercakup dalam kebangkitannya artinya kita memperoleh hidup baru yang tidak takluk lagi kepada dosa. Oleh Roh Allah yang menghidupkan atau yang memberi hidup itu, Kristus memerdekakan kita dari kuasa dosa. Ayat 2 bacaan kita saat ini. Kata roh, kata ini yang kedua yang hendak kita kaji dalam perkop ini. Roh dalam lafal Ibrani ruah yang berarti angin, yang di dalamnya ada pengertian tentang kuasa seperti angin dahsyat. Bagi Paulus, roh menyatakan kuasa ilahi. Seperti dalam proses penciptaan, dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, bahwa manusia hidup karena Tuhan menghembuskan napas hidup ke dalam hidung sehingga menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudara, ayat 5 sampai ayat yang ke-11 berbicara tentang dua prinsip kehidupan yang berlawanan. Yang pertama, kehidupan yang dikuasai tabiat manusia atau kehidupan yang dikuasai tabiat manusia yang berdosa hanya mengarah dan berpusat pada diri sendiri. Yang hidupnya ia menjalani hidup sesuka hati. Hidup sesuka hati dikendalikan oleh hawa nafsu, oleh sikap arogan, tetapi juga tindakan-tindakan ambisius, hidup di luar Kristus. Dan yang kedua, kehidupan yang dikuasai oleh Roh Allah berpusat pada Kristus. Seluruh hidupnya selalu diarahkan dan digerakkan di bawah kehendak Kristus.
Orang yang digerakkan dan dikuasai oleh Roh Allah, ia menjadi milik Kristus dan menuju kepada kehidupan dan bukan kematian. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, dan itulah keunikan sebagai orang yang percaya kepada Yesus, bersekutu di dalam Kristus. Artinya kita selalu diarahkan untuk hidup menurut kehendak Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati segenap keluarga-keluarga yang menjadi penghimpun, tetap juga segenap warga jemaat yang mengikuti ibadah ini. Terpujilah Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh, menghubungkan kehidupan kita dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, di mana dalam kehidupan ini, apakah kita selama ini sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan dengan Kristus? Tentunya itu jawabnya pada kita masing-masing. Mari kita satu dalam doa, dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Ingat bahwa hidup dalam persekutuan dengan Kristus, kita selalu berpusat pada Kristus, dikendalikan oleh Roh Allah, sehingga kita selalu mencondongkan diri kita kepada kehendak Allah. Kita merespon firman Tuhan dengan menggunakan nyanyian Kidung Jemaat 288 sambil membawa persembahan yang kita sudah siapkan dalam keluarga kita masing-masing dan dari rumah kita masing-masing. Kita muji Tuhan dari Kidung Jemaat 288 ayat 1. Mari puji Raja surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Bapak Ibu, dalam doa syafaat ada 5 anggota keluarga yang dapat giliran rumah tangga pada hari ini, seperti yang sudah disampaikan tadi. Dan kita mendukung dalam doa dalam keluarga kita yang kena giliran rumah tangga. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada sore hari ini. Kami boleh bersama-sama menyembah, memuliakan nama-Mu. Bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Tuhan berkenan memberkati, sehingga firman-Mu menjadi petunjuk di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami masing-masing. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup dalam persekutuan dengan Kristus, kami tidak digerakkan lagi oleh keinginan daging, atau kami tidak digerakkan oleh keinginan duniawi kami, tetapi kiranya kehidupan kami selalu dipandu dan digerakkan oleh kuasa Roh Kudus yang berpusat pada Kristus, sehingga hidup kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk memuliakan dan membesarkan Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Kami mohon, ya Allah yang ada dalam sorga,
Kami berdoa untuk kelima keluarga sebagai anggota keluarga yang kena giliran rumah tangga hari ini. Pertama, Bapak keluarga Bongga Tok Tuan. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara kami ini dalam tugas tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Tuhan berikan kekuatan kesehatan, berikan hikmat, dan Tuhan memberkati pekerjaannya ditekuni setiap hari sehingga boleh membawa berkat dalam kehidupan mereka. Begitupun dalam tugas tanggung jawab pekerjaan ibu rumah tangga, Tuhan karuniakan kekuatan dan hikmat sehingga dengan sukacita boleh melayani keluarganya, sehingga berkat-berkat Allah selalu dialami dan dirasakan dalam kehidupan mereka. Semua rencana-rencana keluarga saudara kami ini Tuhan berkenan, sehingga apa yang mereka rencanakan boleh terwujud berkat kemurahan dan kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk Ibu Kekasih Selpina Wanei dalam tugas tanggung jawabnya sebagai ibu. Di dalam mengarahkan anak cucu, Tuhan berkenan memberkati, sehingga tugas-tugas tanggung jawab mereka boleh dikerjakan atas pertolongan dan kemurahan Tuhan. Dalam hari-hari tuanya, orang tua kami ini Tuhan berkati, agar selalu menyaksikan kemurahan dan kasih Tuhan. Anak cucu dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing, Tuhan berkati. Begitupun cucu-cucu kekasih mereka yang sedang dalam pertumbuhan, dalam perjuangan, dalam pendidikan, Allah berkenan memberkati agar mereka boleh berhasil. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Simon Rio. Di dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaannya sebagai kepala rumah tangga, Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Berkati pekerjaan yang digeluti setiap hari bersama ibu rumah tangga, sehingga usaha dan pekerjaan yang ditekuni boleh membawa berkat dalam kehidupan mereka. Berkati juga ibu yang selalu menemani dan mendampingi setiap hari, berikan kekuatan kesehatan, sehingga ibu dengan penuh sukacita boleh melayani keluarganya setiap hari. Berkati anak-anak dalam perjuangan mereka, anak kekasih Sili di dalam tugas pekerjaannya, Tuhan lindungi dan berkati. Di dalam setiap tugas pekerjaan, baik kala dia di laut dan di darat, jauhkan rupa-rupa hal yang akan mencelakakan hidupnya. Dan biarlah tangan Tuhan selalu menopang anak kekasih kami Sili, sehingga selalu sukses dalam pekerjaannya. Anak-anak yang lain yang sedang dalam pekerjaan, Tuhan berkati. Juga yang sedang dalam pendidikan, Tuhan berkati agar anak-anak yang masih duduk dalam bangku pendidikan boleh berhasil berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Berikan semangat belajar sehingga mereka sukses berkat kemurahan Tuhan. Tuhan mengetahui keluarga Bapak Simon Rio masih diliputi suasana duka atas meninggalnya salah seorang anggota keluarga di Pelopo. Kami mohon kiranya Tuhan hiburkan, kuatkan, sehingga dalam melewati hari-hari perkabungan boleh mereka jalani bahwa di balik kematian di dalam Yesus ada hidup. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarga Bapak Leonard Octavianus. Dalam tugas tanggung jawab sehari-hari sebagai kepala rumah tangga, dalam pekerjaannya, dalam menghidupi keluarganya, Tuhan menolong dan berkati. Berikan kekuatan kesehatan, karuniakan hikmat, sehingga dengan penuh sukacita boleh mengerjakan tugas tanggung jawabnya.
Berkati ibu yang selalu mendampingi setiap hari. Sehingga dengan penuh sukacita, ibu boleh melayani keluarganya, mendidik membesarkan anak-anak karunia dalam keluarga mereka. Anak-anak yang sedang dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, Tuhan menolong dan memberkati agar boleh berhasil berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Begitupun kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Benyamin Bunu. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan berkati dalam tugas tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, sebagai hamba Allah. Berkati pekerjaan ditekuni setiap hari, sehingga menjadi berkat bagi jemaatmu. Berkati anak yang sedang dalam pertumbuhan dalam pendidikan. Begitu juga ibu rumah tangga yang selalu mendampingi setiap hari. Agar selalu mengalami kesukaan berkat kemurahan Tuhan. Tuhan Allah yang ada dalam surga, berkati kelima rumah tangga yang menghimpun sebagai penghimpun ibadah rumah tangga. Kiranya Tuhan menyertai sehingga rencana-rencana dan kerinduan mereka boleh terwujud berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Allah yang ada dalam surga, pada kesempatan ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Telok, mulai dari dapil 1 sampai dapil 5. Kiranya Tuhan memberkati tiap-tiap keluarga, tiap jiwa, agar kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Terkhusus saat ini ya Tuhan, ada banyak saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, tekanan ekonomi yang menindih kehidupan kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan hikmat sehingga kami bisa keluar dari tantangan-tantangan seperti ini. Kami percaya kasih-Mu melampaui segala perkara. Kasih yang sama akan hadir dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami mohon. Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus untuk keluarga besar, orang tua kekasih kami almarhum Bapak SP Kancang, di mana orang tua kekasih Engkau telah panggil dari tengah-tengah keluarga dan dari tengah-tengah jemaat. Allah berkenan menghiburkan dan menguatkan segenap anak cucu, sehingga dalam melewati hari-hari perkabungan seperti ini, mereka selalu dikuatkan dan dihiburkan oleh Yesus. Bahwa orang tua yang kami kasihi ini, ia ada dalam tangan dan kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua karya baktinya semasa hidupnya. Baik kalau ia merintis jemaat di Telok, pun ketika ia di Tanah Toraja. Kiranya karya bakti hamba-Mu ini menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, tetapi teristimewa menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ya Allah yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terkhusus pemimpin-pemimpin kami. Allah menolong dan memberkati mereka sehingga mampu mengerahkan bangsa ini dan teristimewa dalam menghadapi musibah virus corona yang mengancam kehidupan umat manusia termasuk bangsa kami. Kami berdoa untuk tenaga medis dan dokter yang berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan saudara-saudara kami dari ancaman ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk para ilmuwan yang sedang berjuang sekuat tenaga untuk menemukan vaksin dan obat virus corona. Kiranya Tuhan memberkati upaya yang mereka perjuangkan, baik yang ada di negara kami pun di bangsa-bangsa lain, sehingga saatnya Tuhan menyatakan kuasa dan kasih-Nya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara melalui obat dan vaksin yang bisa
dipakai untuk menangkal virus ini. Kami mohon. Bapa di surga, dalam kesempatan ini, keluarga-keluarga dan jemaat-Mu telah memberikan persembahan syukur sebagai buah-buah iman atas keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Terima dan kuduskanlah persembahan kami. Dan berkati ya Tuhan, agar boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menopang tugas-tugas pelayanan jemaat-Mu, baik di gereja Toraja Mas pada umumnya dan khususnya di jemaat Tello. Berkati yang masih ada pada keluarga-keluarga kami, pada jemaat-Mu, sehingga berkat yang ada pada kami masing-masing, kami boleh kelola dengan baik dan kami pakai untuk menopang kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua anggota yang sudah terlibat di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati baik pianis, kantoria, teman-teman dari multimedia. Tuhan memberkati sehingga melalui kehadiran kami semua menjadi alat di tangan Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami Tuhan. Dan berkenan kiranya mendengarkan seruan doa permohonan kami, ungkapan syukur kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu hanya melalui sebuah nama besar, Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dan keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdiri sambil memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian Kidung Jemaat 441 ayat 1 dan 3. Seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku, ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia, karena itu pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, maka terimalah berkat dari Tuhan.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, ibadah kita selesai, dan atas perhatian kita semua kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati segenap keluarga yang menghimpun di 5 dapel dan segenap warga jemaat Telok yang mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Katito STH yang sudah melayani kita melalui ibadah rumah tangga saat ini. Tuhan kiranya terus memberkati dalam tugas pelayanan setiap saat. Juga diucapkan terima kasih kepada keluarga penghimpun dan jemaat Tuhan yang sudah boleh mengikuti ibadah kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.